Halo semua, kembali dengan saya Fajar. Nah, hari ini akan membahas dunia IT atau secara general ya. Apa sih yang akan dibahas dalam pembahasan kali ini? Yang pertama yaitu tentang IT atau Computer Science ataupun SI. Nah, mungkin orang-orang masih bingung ya apa perbedaan dari ketiga itu. Di sini akan kita jelaskan secara garis besar. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa ke IT atau orang seperti apa yang cocok untuk bekerja di bidang IT. Ketiga, apa saja sih bidang di dalamnya ataupun apa sih pekerjaannya. Dan yang terakhir, prospek ke depannya ataupun real life pekerjaan yang bisa kita ambil. Untuk penjelasannya, IT, Komsi, atau SI, apa itu? Secara umum, bidang yang mempelajari komputer atau teknologi yang berhubungan dengan data atau informasi. Mungkin untuk detailnya, IT yaitu teknik informatika. Dia mempelajari bagaimana informasi atau data bergerak dan manfaatnya. Jadi misalkan bagaimana dari satu data atau informasi ke tempat lainnya, itu yang mengatur hal itu dipelajari di teknik informatika yang namanya. Yang kedua, computer science atau ilmu komputer. Dia mempelajari komputer sebagai objek. Hal ini termasuk komputasi, hardware atau software. Nah, seperti namanya, dia tuh lebih bersifat teoritis. Dia mempelajari, misalkan jika kita lihat biologi, makhluk hidup kan yang sebagai objeknya. Nah, kalau ini kita komputer. Nah, apa saja yang kita bisa pelajari dari komputer itu? Ya, hal itu tadi. Komputasinya, atau bagaimana cara bekerja dia, hardware dari komputer itu, ataupun software di dalamnya. Dan yang terakhir, SI, atau sistem informasi. Dia mempelajari sistem yang menyediakan informasi atau manajemen atau bisnis. Berbeda dengan IT atau Komsi, yang mungkin masih lebih teori ya sifatnya. Nah, SI ini dia udah lebih ke praktikal atau manfaatannya, terutama di bidang manajemen atau bisnis. Jadi dia fokus belajarnya itu lebih ke menggabungkan atau mengintegrasikan antara komputer atau teknologi informasi yang ada kepada bisnis atau pekerjaan yang ada sekarang. Nah, ciri-ciri orang yang cocok untuk IT atau siapa aja, di sini saya bagi dua ya. Ataupun hanya ada dua sih sebenarnya. Dua persyaratan utama. Yang pertama, orang yang senang dengan hal yang berbau dengan logika, yang suka dengan problem solving. Kenapa mereka harus memiliki dasar ini? Karena dari logika tersebut nanti itu berhubungan dengan salah satu yang mereka pelajari itu pemrograman. Karena pemrograman sendiri dasarnya tuh suatu alat di mana kita gunakan bahasa komputer menyelesaikan real life cases atau permasalahan yang ada di realita kita. Nah, untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, kita membutuhkan logika berpikir yang bagus, ataupun orang yang bisa berpikir kritis, yang dimana mereka selalu curious atau ingin tahu tentang bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan, ataupun gimana sih ini cara bekerjanya dan cara memanfaatkannya. Dan yang kedua, orang yang cocok untuk orang di bidang IT itu orang yang suka atau memiliki dasar matematika yang cukup kuat. Karena dari dasar matematika yang ini, jika mereka cukup kuat atau bagus, nanti mereka akan pelajari yang namanya misalnya ada matematika distrik, aljabar, dan seterusnya. Karena di ilmu komputer itu sendiri ataupun di IT ini tidak hanya masalah pemrograman atau logik, tapi mereka perhitungannya juga ada. Misalkan kalau di data scientist mungkin yang sekarang ya, itu ada perhitungan proses statistikanya, ataupun kalau di komputernya sendiri ada namanya matematika diskrit, yang dimana kita mempelajari matematika yang untuk hal-hal yang diskrit atau hal-hal yang berdiri sendiri-sendiri. Tidak perlu terlalu ribet matematikanya, misalkan sampai harus paham kalkulus, integral, seterusnya. Itu boleh, cuman tidak terlalu diwajibkan. Yang penting kita dasarnya tuh bisa. Itu sih. Jadi orang-orang mungkin orang-orang yang senang dengan hal yang bersifat abstrak atau yang tidak suka problem solving ataupun yang matematikanya kurang, mungkin direkomendasikan untuk tidak mengambil IT ini ya. Nah, peminatan bidang apa yang bisa kita pelajari di ilmu komputer sendiri? Nah, ini berdasarkan pengalaman saya ataupun dari ilmu komputer UGM sendiri. Misalkan kita sudah memiliki dasar tadi, logika atau matematika dasarnya, kita sudah punya. Kemudian ada pilihan, kita suka praktikal atau suka teori. Jika kalian suka teori, misalkan kalian suka meneliti ataupun
pelajari hal-hal secara teoritis, maka ada yang namanya algoritma dan komputasi. Nah, di bidang ini itu kalian akan pelajari algoritma ataupun codingan secara detail, misalkan bagaimana membuat suatu codingan yang efisien, bagaimana kalian membuat suatu sistem yang bukan sistem tapi lebih ke bahasa yang mungkin lebih efisien sifatnya seperti itu. Jadi lebih bersifat teoritis. Kalian di praktikal ini kebagi dua lagi. Kalau kalian sudah bikin sistem atau arsitektur, misalkan suka bikin yang berhubungan dengan kabel LAN, WAN, seperti itu namanya sistem komputer dan jaringan. Nah, ini sesuai dengan namanya itu nanti biasanya bisa hubungannya ini ke cloud yang mainnya kalian. Nah, sistem komputer dan jaringan ini hubungannya sesuai dengan itu, sesuai dengan namanya jaringan komputer, dimana kalian akan membuat jaringan dengan menggunakan router ataupun dengan kabel itu hubungan antara satu komputer dengan komputer lainnya. Kemudian ada lagi, jika kalian suka pembelajaran mesin, ada kebagi dua. Jika kalian suka mengolah data, maka ada yang namanya data scientist, di mana dia pekerjaannya adalah mengolah data yang ada dan digunakan, atau informasi dari data tersebut kalian ekstrak dan bisa kalian gunakan untuk company kalian atau perusahaan kalian. Misalkan data dari berapa banyak pengunjung ke suatu tempat. Nah, dari data pengunjung itu nanti kalian bisa tarik informasi, misalkan pasarnya yang banyak atau yang biasanya mengunjungi tempat tersebut apakah laki-laki atau perempuan, ataupun waktunya kapan saja, apakah peak hour-nya atau waktu ramenya pada saat hari libur ataupun hari biasa dan seterusnya. Itu data scientist. Pokoknya dia mengolah data. Nah, jika kalian suka bikin model AI, misalkan membuat sistem pakar ataupun sistem cerdas gitu kan, itu nanti jadinya ke AI engineer. Dia jadi menggunakan data set ataupun data yang ada, kalian fokusnya lebih ke membuat model sistem cerdas seperti disebutkan tadi ya. Misalkan buat sistem pakar di mana dia bisa merekomendasikan motor ataupun mobil sesuai dengan preferensi kalian. Ya, seperti itu. Pokoknya berhubungan dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, ini yang penting. Prospek pekerjaan dari lulusan ilmu komputer. Jika kalian terjun ke ilmu komputer, ini ada beberapa prospek ya. Ada 6 pekerjaan yang mungkin bisa kalian ambil. Yang pertama, software developer. Ya, itu membuat perangkat lunak yang akan digunakan oleh pengguna. Nah, jadi misalkan kalian jadi software developer, pekerjaan kalian itu membuat suatu aplikasi yang akan digunakan oleh user atau klien kalian. Misalkan membuat suatu sistem ataupun aplikasi mobile, seperti itu kira-kira. Itu kerjaan software developer. Kedua, developer sesuai dengan namanya, maka job desk dia adalah membuat dan mengoptimasi website. Misalkan mereka atau klien kalian butuh website atau butuh web, nah kalian yang membuat webnya, ataupun mereka sudah ada web tapi masih kurang bagus atau masih ada error, nah kalian yang mengurusnya, seperti itu. Kemudian ada IT project manager, yang mana kerjanya adalah mengkoordinasikan suatu tim yang memiliki project di bidang IT. Nah, dia seperti namanya, dia itu project manager, tapi yang berhubungan dengan project-project IT. Misalkan project membangun sistem di kampus tertentu ataupun membuat suatu sistem di suatu bank. Nah, jika project manager biasa kan mereka tidak terlalu mengetahui secara teknisnya. Jadi misalkan kalian ada keluhan tentang spesifikasi sistemnya ataupun kekurangan daya atau seterusnya, itu masih kurang paham. Tapi dengan IT Project Manager, kalian bisa lebih paham dan bahkan bisa ikut turut membantu memastikan bahwa sistemnya itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada lagi Information Security Analyst, itu membuat sistem keamanan untuk melindungi jaringan atau data. Nah, di sini disebutkan bahwa tugas kalian itu yang membuat sistem keamanan untuk PC atau perusahaan kalian. Jadi misalkan mereka ada perusahaan yang baru berdiri, dan mereka tuh merasa server mereka atau perusahaan mereka tuh kurang aman dari serangan cyber. Nah, ini tugas kalian untuk memberi rekomendasi seperti membuat security system plan ataupun membuat suatu proteksi lah atau membuat keamanan jaringan pada perusahaan tersebut. Kemudian ada komputer hardware engineer. Tugasnya adalah untuk mendesain dan menguji komponen hardware dari komputer. Ya, disebutkan
di sini kalian tuh mengetes misalkan spesifikasi grafik card ini apakah cocok dengan daya sekarang, ataupun apakah dengan monitor ini kalian dapat bekerja dengan baik. Pokoknya berhubungan dengan hardware komputer tersebut atau perangkat kerasnya lah. Dan yang terakhir ada Computer Information Research Analyst. Tugasnya itu membuat teknologi yang dapat digunakan untuk bidang lain seperti bisnis lain dan seterusnya. Seperti dijelaskan di teks ini, maka tugas kalian itu untuk meriset teknologi yang ada dan kalian menganalisa kira-kira teknologi IT ini bisa digunakan untuk apa. Misalkan kalian membuat suatu sistem di bank, misalnya sistem untuk nasabah atau sistem pembuatan kartu gitu. Nah, kalian itu akan dipanggil untuk memberi konsultasi ataupun disuruh menganalisa kira-kira spesifikasinya apa yang cocok untuk pembuatan sistem ini, apa kurang kurang atau positifnya, dan seperti itu. Kira-kira sekian untuk pembahasan kali ini, dan terima kasih.